Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu ketiga masa Advent, tahun C, 12 Desember 2021. Hari Minggu ketiga masa Advent biasa disebut juga hari Minggu Bersukacita atau hari Minggu Gaudete. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Sefanya bab 3 ayat 14 sampai 18a, dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai 7, dan Injil suci kita dengar dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan tema bersukacitalah dalam memberi dengan bersukacita. Itulah Advent. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil kita dengar ribuan orang mereka keluar untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis berkhotbah. Mengapa? Apa yang tidak biasa dari pesan Yohanes Pembaptis sehingga ribuan orang mau keluar untuk mendengarkan dia? Ketika Yohanes Pembaptis muncul di depan umum dan mulai bernubuat, seluruh bangsa Israel memperhatikan, mengamati, karena sudah ratusan tahun tidak pernah terjadi lagi seorang nabi bernubuat. Yohanes memecah keheningan panjang dengan pengumuman mendadak bahwa Mesias yang diurapi Tuhan akan segera muncul. Umat Israel tahu Tuhan telah lama berjanji kepada umatnya melalui para leluhur perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, melalui para nabi Yesaya, Yeremia, Sefanya, Hagai, dan lain-lain, dan juga lewat para penguasa Israel, Musa, Daud, bahwa Tuhan akan kirimkan mereka, umat Israel, seorang penebus yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, membebaskan mereka dari penindasan, memenuhi mereka dengan sukacita hadiratnya, dan membawakan mereka kerajaan damai dan kebenaran abadinya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, orang-orang mengakui bahwa Yohanes adalah seorang nabi sejati yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka keluar untuk mendengar kabar baik yang dia beritakan kepada mereka. Dan mereka dengan penuh kerelaan tunduk pada baptisan pertobatan yang dibuat oleh Yohanes di Sungai Yordan tempat dia berkhotbah. Ya, tugas Yohanes Pembaptis adalah membangunkan orang dari tidur rohani mereka dan ketidakpedulian mereka, dan membuat mereka kembali mendengarkan suara Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Yohanes ingin orang-orang berada dalam situasi baik dan berkenan ketika Mesias datang, supaya mereka bisa menerima Mesias dan mengikuti dia, karena itulah misinya. Dalam Injil, Lukas menyebut dua kelompok khususnya yang datang kepada Yohanes untuk pembaharuan rohani: pemungut cukai dan prajurit yang tergabung dalam pasukan Romawi. Kedua kelompok ini dianggap tidak layak secara rohani dan tidak bersih oleh otoritas Yahudi, dan mereka diperlakukan sebagai orang buangan. Tapi buat Yohanes, mereka disambutnya dengan tangan terbuka, juga dengan banyak orang yang datang untuk mendengarkan kabar baik. Mereka disambut untuk dibaptis di air Sungai Yordan yang membersihkan.
Saudara dan saudariku terkasih, pesan Yohanes tentang pembaruan dan pertobatan sangat praktis. Dia memberitahu orang-orang 3 hal. Pertama, setiap pengikut Tuhan harus berbagi, harus memberi apa yang mereka miliki, barang, sumber daya pribadi mereka, dengan siapa? Dengan tetangga mereka, dengan mereka-mereka yang berkekurangan. Yohanes menyadari bahwa ini adalah tugas utama bagi setiap individu dan ekspresi lahiriah dari perintah Tuhan sendiri, perintah agung, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Memberi dan berbagi tentunya dengan ketulusan, dengan sukacita. Kedua, Yohanes menunjukkan tugas suci untuk memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka dan tidak mengambil dari mereka apa yang menjadi hak mereka. Allah memerintahkan agar setiap orang diperlakukan dengan hormat, dan kehormatan itu diberikan di tempat yang seharusnya dihormati. Yohanes memberitahu para pemungut pajak, para pemungut cukai, bahwa mereka tidak boleh memaksa orang untuk membayar lebih banyak uang pajak daripada yang seharusnya mereka bayar. Yohanes menginstruksikan para tentara, para prajurit untuk tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan mereka untuk memaksa orang, untuk memanipulasi orang. Yohanes di sini tidak menyuruh mereka meninggalkan profesi mereka, tapi Yohanes mengajak mereka untuk menjadi baik, jujur, dan terhormat. Yohanes menasihatkan soal memberi dan berbagi keadilan. Ketiga, Yohanes menasihati para pendengarnya untuk merasa puas dengan apa yang mereka miliki dan menghindari mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Yohanes pada dasarnya memanggil orang-orang untuk kembali kepada Tuhan dan berjalan di jalan kasih dan kebenaran Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kapanpun Injil diberitakan, Injil memiliki kekuatan untuk membangkitkan iman orang-orang yang mau mendengarkan, terbuka, dan berpaling pada Allah. Tuhan pada gilirannya selalu siap untuk membuka mata kita terhadap realitas kerajaannya dan kepada kuasa dan tindakan Roh Kudus yang mengubah kita agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaan buat kita, apakah kita percaya pada firman Tuhan yang adalah kabar baik bagi kita? Apakah kita membiarkan firman-Nya berakar, bertumbuh dalam diri kita, memberi kita buah sukacita, kebebasan, kehidupan baru dalam Roh Kudus? Pesan Yohanes tentang kabar baik membangkitkan dalam diri banyak orang harapan baru dan harapan yang mengembirakan bahwa inilah saat yang menentukan bagi yang diurapi Allah untuk datang dengan kuasa keadilan dan penghakiman untuk menegakkan pemerintahannya yang damai dan benar. Dalam Injil banyak orang bertanya, apakah Yohanes sendiri adalah Mesias yang dijanjikan? Yohanes menanggapinya dengan sangat jelas. Dia hanyalah suara yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan Yohanes ketika membandingkan posisinya dengan Mesias, Yohanes dengan rendah hati menyatakan bahwa dia menganggap dirinya lebih rendah dari hamba yang terendah. Tugasnya hanyalah untuk membangkitkan minat umat Tuhan akan firman Tuhan, membuat mereka tidak tenang dari rasa puas pada diri mereka sendiri, dan membangkitkan niat baik untuk mengenali dan menerima Mesias ketika dia datang. Dengan Yohanes Pembaptis, Roh Kudus memulai pemulihan manusia dari keserupaan ilahi, menggambarkan apa yang akan dicapai melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan, berbalik dari dosa, dan mengambil jalan hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes berkata, Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam bahasa kitab suci, Tuhan memanifestasikan kehadirannya dengan menggunakan gambaran api. Gambaran api melambangkan kemuliaan Allah, menggambarkan kehadirannya yang melindungi, mengabarkan kekudusan,
menggambarkan penghakiman yang adil dan menggambarkan murkanya terhadap orang berdosa. Yohanes memperluas gambaran ini dengan ilustrasi proses pemisahan gandum dari sekam. Kipas penampi digunakan untuk melempar gandum ke udara. Biji gandum yang lebih berat jatuh ke tanah, sedangkan sekam yang lebih ringan terbawa angin. Sekam dikumpulkan dan digunakan untuk dibakar. Gambaran api juga digunakan pada Roh Kudus yang datang untuk menyucikan kita dari dosa. Api Allah menyucikan kita dari dosa, mengilhami dalam diri kita rasa takut, rasa hormat kepada Allah dan firman-Nya, meningkatkan keinginan kita akan kekudusan, sukacita bertemu dengan Tuhan ketika Dia datang kembali. Saudara dan saudariku, apakah kita berkobar-kobar karena Tuhan? Berkobar-kobar karena api roh yang Tuhan kirimkan, berikan pada kita? Apakah kita berkobar-kobar karena sukacita Injil yang boleh kita terima? Saudara dan saudariku, sabda Allah memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita, membaharui hidup kita, mengarahkan kita pada Kristus, dan juga mengarahkan orang lain kepada Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis, kita dipanggil memberikan kesaksian tentang terang dan kebenaran Kristus. Apakah kita sudah mengarahkan diri kita pada Kristus, mengarahkan orang lain pada Kristus? Kita masih dalam masa Advent. Mari kita berbagi dan memberi dengan sukacita. Itu tanda pertobatan, itulah Advent kita. Kita persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Kita simak nubuat Yohanes Pembaptis, kita jalankan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarkan terang-Mu menyala terang di hati kami, agar kami dapat mengetahui sukacita dan kebebasan kerajaan-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan beri kami kekuatan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Injil-Mu dan untuk mengarahkan orang lain kepada terang-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.